Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Rifana, NIM 221210095, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, sebelum kita masuk pada materi, mari kita simak ayat sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya kita akan membahas asbabun nuzul dari ayat ini. Mengapa ayat ini harus turun? Pertama, tidak ada alasan khusus mengapa ayat ini turun. Nah, ayat ini termasuk dalam kategori surah Madinah, yaitu surah yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Namun, menurut Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surah Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi, yang pada awalnya Nabi Muhammad SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan dari ahli kitab tersebut. Apa sih pesan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ini? Yang pertama, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang mutlak. Lalu, kitab suci Al-Quran ini membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Lalu, Allah memerintahkan manusia agar menjadikan kitab Al-Quran menjadi pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Apa sih kompetisi dalam kebaikan itu? Kompetisi dalam kebaikan dapat diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat baik, di mana itu dimulai dari diri kita sendiri. Lalu, dalam Al-Quran hal ini disebut sebagai fastabiqul khairat. Adapun contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari adalah beribadah seperti sholat tepat waktu, baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Lalu membaca Al-Quran setiap waktu atau setiap hari, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan baik. Lalu ada juga contoh muamalahnya yaitu membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong dan menyantuni anak yatim. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memegang teguh syariat Islam, di mana
Apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan dan sesuai dengan syariat Islam. Apapun perbuatan kita harus sesuai dengan syariat Islam dan bertujuan untuk melakukan hal baik. Lalu dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun hal baik yang kita lakukan seperti sholat, mengaji, itu dilakukan dengan ikhlas, hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ria, untuk dilihat, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak boleh menunda kebaikan. Nah, ini salah satunya yang harus kita perhatikan, yaitu tidak menunda dalam kebaikan. Seperti ketika kita ingin melakukan sholat, kita tidak menunda-nunda sholat, karena waktu itu sangat penting. Karena berbuat kebaikan itu harus disegerakan, karena kita juga tidak tahu kan kapan kita akan berpulang. Tentunya menyegerakan kebaikan itu tidak boleh ditunda-tunda. Itu sudah diperkuat dengan hadis sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kami, beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal saleh sebelum kalian sibuk. Dan sambunglah antara kalian dan Rob kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Nah, hadis ini mengandung makna atau mengandung pesan bahwa harus menyegerakan hal yang baik, segera bertaubat sebelum datangnya kematian, lalu segera beramal soleh sebelum datangnya kesibukan. Lalu, apa sih manfaat berkompetisi dalam kebaikan? Yang pertama itu, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan tenaga kita tersalurkan untuk hal yang positif, seperti tidak menunda-nunda sholat, untuk menyekrol TikTok. Sebab kalau menunda-nunda sholat, waktu itu terbuang, lalu energi kita untuk menyekrol TikTok itu tersalurkan dengan kegiatan yang tidak positif. Selanjutnya, dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Lalu, mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung, karena ketika kita menyegerakan berbuat baik, maka kita adalah orang yang memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, dan kita menjadi orang yang sangat beruntung karena memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, bagaimana sih menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan? Yang pertama, mengawali segala sesuatu dengan membaca bismillah, berharap Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Lalu yang kedua, melakukan amal kebaikan itu dengan penuh rasa optimis dan semangat. Lalu yang ketiga, menjaga konsistensi kita terhadap suatu pekerjaan. Yang keempat, kita mempelajari ilmu yang terkait, karena ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah, dan sebaliknya amal tanpa ilmu itu tidak akan sempurna. Yang kelima, kita membiasakan diri untuk beramal secara bersama-sama, melibatkan orang banyak untuk mengajak dalam berbuat kebaikan. Lalu yang keenam, kita mengamati dan meniru serta memodifikasi. Artinya kita mengamati perbuatan baik seseorang lalu menjadikannya itu motivasi untuk kita melakukan hal baik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etos kerja. Mari kita simak ayat sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Mari kita mempelajari tentang asbabun nuzul dari Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini. Yang pertama, tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini. Namun yang perlu diketahui bahwa ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu 102 dan sampai 104. Nah, pada ayat 102 sampai 104 ini Allah menganjurkan untuk bertaubat dan melakukan kerja nyata atau kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Nah, pada ayat 105 Allah memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Nah, menurut kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, selesai berperang, Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini? Ada seseorang menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Nah, mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran Surah At-Taubah ayat 102. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan dan memaafkan mereka. Selanjutnya kita akan membahas isi yang terkandung pada Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini. Yang pertama itu, bekerja dan beramal harus berkualitas, artinya manfaatnya juga harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Lalu jenis pekerjaan dan amal yang dilakukan manusia sesuai dengan bakat dan kemampuan. Lalu manusia harus menjauhkan diri dari sikap malas dan menyia-nyiakan waktu. Lalu bekerja harus dilakukan secara ikhlas agar menjadi bermanfaat. Akan membahas tentang apa sih kerja itu. Nah, kerja dalam bahasa Arab ini yaitu amala yu'malu dan yang seakar dengan kata tersebut. Nah, kata kerja ini di dalam Al-Quran bekerja diulang sebanyak 412 kali dan seringkali dihubungkan dengan amal soleh atau perbuatan soleh. Yaitu apa sih amal soleh itu? Yaitu pekerjaan yang membawa pada kebaikan, baik bagi pelakunya maupun orang sekitarnya. Nah, kebaikan tersebut dapat berupa perbaikan ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan sosial, spiritual, dan sebagainya. Nah, kebaikan tersebut meliputi kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, penyebutan kata kerja yang sedemikian banyak di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa masalah kerja sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras atau memiliki etos kerja yang tinggi. Apa sih etos kerja? Nah, etos kerja ini dapat diartikan sebagai kerja keras. Nah, menurut KBBI, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Nah, karakteristik orang yang memiliki etos kerja itu adalah yang pertama, memiliki sikap disiplin. Yang kedua, selalu menghargai waktu. Yang ketiga, memiliki inisiatif untuk melakukan disiplin dan menghargai waktu. Lalu bertanggung jawab dalam bekerja dan juga memiliki dedikasi tinggi untuk pekerjaannya. Mengapa sih bekerja itu sangat penting? Mari kita simak hadis riwayat Ibnu Majah ini. Yang pertama dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Tetapi dalam diri kedua mereka ada kebaikan. Berusahalah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu lemah. Apabila musibah menimpamu, maka janganlah berkata, seandainya aku melakukan begini dan begitu. Tetapi katakanlah bahwa sesuatu itu atas kekuasaan dan kehendaknya. Karena sesungguhnya kata seandainya merupakan pintu masuk pekerjaan syaitan. Nah, apa sih isi kandungan dari hadis tersebut? Yaitu yang pertama, menjadi umat Islam yang kuat. Yang kedua, menjauhkan diri dari meminta-minta karena dapat merendahkan derajat dan harga diri umat Islam. Lalu, selalu waspada terhadap kebodohan dan kemiskinan karena pada
karena akan mendekatkan pada kekafiran. Nah, setelah kita menyimak ayat Al-Quran tadi dari Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis riwayat Ibnu Majah tadi, kita jadi tahu apa sih sebab-sebab pentingnya etos kerja ini. Yang pertama, Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja keras. Yang kedua, etos kerja itu memberikan peluang untuk meraih hasil yang maksimal. Yang ketiga, umat Islam yang kuat secara ekonomi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat memberi keleluasan untuk beramal dan menyelamatkan keimanan diri dari orang lain. Lalu manfaat dari etos kerja itu apa? Yang pertama itu memperoleh hasil kerja yang maksimal. Yang kedua mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu menjadikan umat Islam yang kuat secara ekonomi dan juga dapat menjaga iman dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana sih cara menumbuhkan etos kerja? Yang pertama, kita harus menghargai waktu. Yang kedua, memiliki komitmen. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, bekerja dengan ikhlas dan syukur. Yang keenam, bekerja dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir itu bekerja dengan tekun. Nah, selanjutnya prinsip untuk menumbuhkan etos kerja itu yang pertama, kerja adalah rahmat. Lalu, kerja adalah amanah. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Yang keenam, kerja adalah seni. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Yang kedelapan, kerja adalah pelayanan. Bagaimana sih penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Yang pertama, dalam ibadah, ketika si A pergi ke masjid untuk melakukan sholat duha 2 rakaat, nah si B yang mengetahui dan melihatnya ikut melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Lalu dalam muamalahnya atau hablum minan nas, nah si C ini misalnya melakukan infak setiap hari dengan uang 5.000. Nah, si D yang merasa uangnya lebih banyak daripada si C, ia melakukan infak 10.000 tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu, etos kerja yang dapat diterapkan oleh seorang pelajar itu yang pertama, kita itu harus belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan aktif. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda atau bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Lalu, mengerjakan ulangan dengan jujur dan amanah. Nah, setelah pemaparan materi tentang kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja, maka dapat disimpulkan bahwa Islam itu memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Lalu Islam juga memerintahkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat baik secara iman, Islam, dan ekonomi. Kedua sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sejak kecil, dalam kehidupan keluarga ataupun berteman. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami betapa besarnya manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.